Inilah 7 pejuang Palestina yang bikin tentara Israel mati ketakutan. Perjuangan rakyat Palestina terhadap negara Zionis Israel tidak akan pernah patah dan berhenti. Para pejuang silih berganti muncul memimpin perlawanan terhadap tentara Zionis tersebut. Keberanian para pejuang Palestina tersebut membuat gemetar tentara Israel. Ini karena mereka memiliki keyakinan dan semangat juang yang tinggi. Berikut kami tampilkan 7 pejuang Palestina yang ditakuti tentara Zionis Israel. Mereka telah menjadi inspirasi ribuan anak muda Palestina untuk menempuh jalan syahid memperjuangkan kemerdekaan negerinya. 1. Syekh Ahmad Yasin. Semasa hidupnya, Syekh Ahmad Yasin merupakan ulama, cendekiawan, dan pejuang Palestina yang ditakuti oleh Zionis Israel. Syekh Ahmad Yasin lahir di desa Al-Jaurah, perkampungan yang letaknya di jalur Gaza pada 1 Januari 1938. Syekh Ahmad Yasin mengalami kecelakaan di saat melakukan olahraga semasa remajanya sehingga ia menderita kelumpuhan dan kebutaan permanen. Kekurangan lahiriah tersebut tidak membuatnya pesimis, bahkan semangat belajarnya semakin besar. Ia bahkan menjadi salah satu remaja Palestina yang diterima di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, meski tidak sampai selesai. Kecintaannya kepada tanah air dan agama membawanya ke jalan jihad. Untuk itulah ia mendirikan sebuah organisasi, Harakatul Al-Mukawamah Al-Islamiyah ataupun. Meskipun ia kesana kemari harus menggunakan kursi roda, namun tidak menjadi halangan untuk berdakwah dan menyebarkan semangat dan kebanggaan sebagai rakyat Palestina. Syekh Ahmad Yasin meninggal secara syahid pada saat sedang puasa sunnah Senin Kamis, hari Senin 1 Syafar 1425 Hijriah atau 22 Maret 2004 Masehi karena dihantam rudal penjajah Zionis Israel setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Muzama Al-Islami, Gaza. 2. Abdul Aziz Rantisi. Abdul Aziz Rantisi adalah seorang negosiator juru bicara yang mewakili dalam urusan diplomasi dan perundingan. Abdul Aziz Rantisi adalah seorang yang tegas. Ia bahkan menantang dan memutuskan diskusi dengan Perdana Menteri Palestina Mahmud Abbas yang menyerukan gencatan senjata dengan Israel. Abdul Aziz Rantisi lahir di Yubna dekat Jaffa pada 1948. Peperangan antar Arab Israel yang terjadi pada 1948 membuat keluarganya mengungsi dan menempati jalur Gaza. Setamat dari sekolah kedokteran di Mesir, ia kembali ke kampung halaman jalur Gaza sebagai seorang Ikhwanul Muslimin. Rantisi mengikuti jejak sahabatnya Syekh Ahmad Yasin sebagai syahid. Ia meninggal dunia akibat dibunuh oleh Angkatan Pertahanan Israel dengan cara ditembak ketika berada di dalam mobil. 3. Muhammad Ad-Daif. Muhammad Ad-Daif adalah sosok yang jarang muncul di publik atau media, tidak seperti pendahulunya. Al-Daif tidak terlibat politik praktis di Palestina, dia juga jarang tampil di depan publik, sehingga sosoknya dikenal misterius. Pihak intelijen Israel, baik Sabak atau Mossad, hanya memiliki arsip gambar wajahnya yang lama saat masih dalam penjara atau dalam kartu identitasnya. Tidak ada gambar foto dirinya selain sebuah foto yang diambil 20 tahun yang silam. Terlihat dirinya kurus, bermuka masam, dan tidak berjenggot. Dia dikenal sebagai pria yang tinggal di bawah tanah atau di kem-kem pelatihan dan kerap muncul di Gaza jika dibutuhkan. Satu-satunya momen dia muncul di depan publik adalah saat pembuatan film dokumenter oleh Al Jazeera 4 tahun lalu. Ia juga muncul tahun 2012 hanya untuk mengancam penjajah dengan mengatakan Israel akan membayar sangat mahal jika melakukan serangan darat. Selain itu, ia muncul di hadapan media dengan menggunakan topeng di situasi genting dalam perang tahun 2014. Al-Daif selalu mengenakan topeng, namun di balik topeng itu, salah satu karismanya yang ditakuti adalah suaranya yang keras dan pikiran militernya yang bersifat metodis. Dia selama ini mengembangkan kekuasaan khusus dalam perang gerilya melawan pasukan pendudukan Israel.
4. Imad Aqil. Imad Aqil, sosok pemberani dan patut diteladani. Ia lahir di kamp pengungsian Jabalia tanggal 19 Juni 1971. Nama lengkapnya Imad Hasan Ibrahim Aqil. Ayahnya seorang muazin di Masjid Syuhada di Jabalia. Namanya diambil dari nama seorang pahlawan Islam yang berhasil membebaskan Palestina dari pasukan salib, Imaduddin Zanki. Tumbuh di lingkungan keluarga yang pendidikan agamanya kuat banget, Imad jadi pemuda yang tidak cuma alim tapi juga cerdas. Dia sendiri sebenarnya ingin meneruskan kuliah ke jurusan farmasi di Gaza. Siapa sangka ia keburu ditangkap Israel karena bergabung sebagai anggota. Imad dan teman-temannya yang masih remaja membentuk tim khusus untuk melakukan serangan kagetan ke wilayah Israel. Imad juga seorang bomber graffiti yang kreatif. Dia biasa bikin graffiti di tembok-tembok jalanan buat menanamkan keberanian sekaligus menyatukan hati rakyat demi membebaskan negeri kesayangannya. Pada tanggal 24 November 1993 bertepatan dengan peringatan 4 tahun syahidnya Syekh Abdul Azam, Imad sedang berbuka di rumah keluarga Farhad, seorang pejuang Palestina. Di luar rumah Israel mengerahkan puluhan helikopter dan tank serta ratusan pasukan khusus. Imad langsung mengambil senapan AK-47 miliknya. Ia kemudian menerjang keluar lalu memberondong tentara Israel sambil memekikkan takbir. Akibatnya beberapa tentara berhasil dilumpuhkan olehnya walaupun seluruh tembakan mengarah ke dirinya. Sebuah tembakan meriam milik tank Merkava Israel tepat mengenai tubuh Imad hingga hancur berkeping-keping. 5. Yahya Ayas. Yahya lahir di kota Rafah 6 Maret 1966. Sedari kecil kedua orang tuanya telah mendekatkan dirinya dengan ajaran Islam. Di usia 6 tahun ia sudah masuk sekolah dasar di kampung halamannya. Bahkan ia mampu lulus dari sekolah menengah dengan nilai yang memuaskan. Sebagai pemuda yang dikaruniai Allah dengan intelektualitas, semua pelajaran di sekolah mampu ia kuasai dengan baik. Ia menyelesaikan sekolah tingkat atasnya pada 1984 dan diterima di Fakultas Teknik Elektro Universitas BRZ. Yahya Ayas sebenarnya telah bergabung dengan Ikhwan selepas lulus dari SMU. Setelah dibaiat pada tahun 1985, ia dikenal sebagai sosok yang sangat patuh meski statusnya masih sebagai anggota biasa Ikhwan Muslimin di sebuah kelompok Ikhwan di kota Ramallah. Semasa kuliah, Yahya mulai aktif dan berpartisipasi dalam gerakan Islam, bahkan terlibat langsung dalam sebuah demonstrasi ataupun aksi penyerangan secara langsung dan tidak dengan keamanan Israel. Setelah lulus sebagai sarjana elektro, Yahya bergabung dengan barisan Brigade Ezzuddin Al-Qassam, kelompok sayap. Dia menjadi otak di balik pembuatan senjata serta bom kelompok itu. Ayat sangat ditakuti Israel sebab keahliannya merakit bahan peledak itu. Senjata ciptaannya telah membunuh ratusan tentara dan sipil negara Zionis. Ayat terbunuh oleh agen mata-mata Israel bekerja sama dengan salah satu anggota Belot.